Saya Dinda Kirana Putri Nabila. Saya Nur Agustina. Saya Fajida Oktiara Ramadhani. Nama saya Muhammad Yafi Ramadan. Saya Muhammad Hafiz Ramadan. Kami di sini ingin menjelaskan tentang definisi karakteristik pentingnya mempelajari lahan basah serta potensi konflik hukum terkait lahan basah. Pertama-tama, kami ingin menjelaskan mengenai definisi serta karakteristik lahan basah. Lahan basah sendiri dapat didefinisikan sebagai ekosistem peralihan antara daratan dan perairan yang selalu atau secara musiman tergenang air, sehingga menyebabkan tanahnya jenuh air dan memiliki ciri khas ekologis khas. Definisi ini sejalan dengan Konvensi Ramsar 1971 yang mencakup beragam ekosistem seperti rawa, gambut, mangrove, danau, pesisir, hingga padang lamun. Keunikan lahan basah terletak pada keberadaan air yang menjadi faktor dominan dalam membentuk struktur tanah, jenis vegetasi, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Selanjutnya, karakteristik akan dibahas oleh teman saya. Karakteristik utama lahan basah meliputi adanya genangan air permanen maupun temporer, kondisi tanah yang miskin oksigen, anaerob, serta keberadaan vegetasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan tergenang seperti purun, teratai, mangrove, atau eceng gondok. Lahan basah juga ditandai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi karena menjadi habitat penting bagi berbagai spesies ikan, burung, migran, reptil, dan mamalia. Selain itu, lahan basah memiliki fungsi ekologis vital, yakni sebagai penyimpanan karbon, pengendali banjir, penyaring alami polutan, serta penopang kehidupan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tina. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pentingnya mempelajari lahan basah dalam konteks hukum. Hukum mempelajari lahan basah karena ekosistem ini sangat penting bagi lingkungan, tetapi juga rentan rusak dan sering menjadi rebutan kepentingan. Lahan basah berfungsi sebagai penyerap karbon dan tempat hidup beragam satwa, sehingga butuh perlindungan hukum. Dengan adanya hukum, pemanfaatan lahan basah untuk pertanian, perikanan, industri, maupun wisata bisa diatur agar tetap bermanfaat tanpa merusak. Hukum juga berperan menyelesaikan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, Indonesia memiliki kewajiban internasional seperti Konvensi Ramsar, sehingga aturan nasional harus menyesuaikan. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk melindungi, mengatur, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lahan basah. Selanjutnya kami di sini ingin menjelaskan terkait akibat konflik apa saja yang bisa terjadi di sekitar kampus kita. Potensi hukum di sekitar kampus kita yang berada di lahan basah, terutama terkait aspek perizinan dan status lahan. Sengketa bisa muncul jika pembangunan dilakukan tanpa kajian lingkungan seperti AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, atau upaya pengelolaan lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan, sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketidakjelasan kepemilikan lahan atau proses perizinan yang tidak transparan juga berpotensi menggugat ke PT UN atau Petun, terutama oleh masyarakat yang bergantung pada lahan basah. Selain itu, pencemaran lingkungan akibat aktivitas kampus juga berisiko menimbulkan masalah hukum. Pembangunan gedung atau drainase yang merusak ekosistem lahan basah bisa berujung pada sanksi administratif, gugatan perdata, hingga pidana berdasarkan prinsip strict liability. Seperti yang kita rasakan saat ini, banyak genangan air yang ada di sekitar kampus akibat drainase yang tersumbat. Hal itu menunjukkan konflik yang ada di kampus kita. Jika kampus tidak melakukan pemulihan lingkungan atau mengabaikan rekomendasi pengawasan, konflik dapat berkembang menjadi isu sosial politik yang melibatkan LSM, media, hingga aparat hukum. Karena itu kampus perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan regulasi, serta partisipasi publik dalam pengelolaan lahan basah. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Sekian dari
Seringkali